Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah nggak sih kita merasa hati kita itu kayak keras gitu ya, nggak mudah tersentuh? Ya keras, membatu, tapi bukan batu akik ya, apalagi batu bara itu. Tapi hati yang makin susah tersentuh kalau didengarkan nasihat, makin cuek kalau melihat kebaikan, dan makin berat untuk beribadah. Kalau sudah begini, coba deh kita cek, jangan-jangan kita udah lama gak duduk di majelis ilmu. Ya ibarat HP lah, kalau dipakai terus menerus nggak pernah dicas gitu ya lama-lama mati juga. Begitu juga dengan hati kita, kalau nggak pernah diisi dengan ilmu, makin lama makin gelap tuh hati dan makin keras. Padahal di majelis ilmu itu tempatnya kita mengecas iman, tempat kita dengar kalam Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bikin hati kita itu hidup dan adem. Jadi yuk kita semangat lagi dalam mencari ilmu, biar hati kita nggak jadi kayak batu, tapi menjadi hati yang lembut dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi dengan kalian semua yang menyebabkan hati kita itu keras. Saya bacakan makalahnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin, ila an qala ya aliyu idza madha 'alal mu'mini arba'una ya sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasura 'alal kabairi li'anna al-ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, idza madha 'alal mu'min, jika berlalu kepada seorang mukmin 40 hari. Jadi kalau seorang mukmin itu sudah 40 hari dan dia tidak pernah duduk di majelis ilmu, qasa qalbuhu, maka hatinya menjadi qasa, menjadi keras. Wajah surah 'alal kabairi, dan lantaran hati menjadi keras, maka jasura itu berani ya, berani, nekat, mempunyai keberanian besar untuk mengerjakan al-kabair ya, jasura. Kalau jisrun atau jisr itu jembatan ya, bisa kita maknai juga hati yang keras itu menjadi jembatan, menjadi wasilah seseorang itu berani untuk mengerjakan kabair. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi. Jadi yang membuat hati itu hidup adalah ilmu. Nah, kalau ilmu yang nggak ada lantaran dia menjauhi majlis, maka bisa dipastikan dia akan berani mengerjakan kabair. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak ibrah ya. Jadi sebagai seorang mukmin, kita misalnya kita adalah orang yang awam, maka hendaknya kita harus mengupayakan diri untuk memaksa diri kita agar tetap ikut yang namanya majelis ilmu, belajar bersama ulama. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berani mengerjakan yang namanya dosa besar. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Nah, ini kemudian kalau kita bawa ke orang yang alim, ya orang yang alim tapi tidak pernah
duduk di majelis ilmu, ya, kemudian hatinya menjadi keras, maka dia akan berani al-kabair, ya, bisa jadi dia menjadi menjadi orang yang berani berfatwa tanpa tahu ilmunya, atau menyelewengkan dalil, ya, menyelewengkan dalil, dan ini bahaya, ya, bahaya. Bertindak atas dasar bertindak tanpa dasar ilmu, ini berbahaya. Oleh karenanya, yuk kita kembali, ya, mengupgrade diri kita, kita mencari hazanah-hazanah keilmuan supaya hati kita itu hidup dan hati kita itu terpancar cahaya ilahi, sehingga kita takut untuk mengerjakan yang namanya maksiat ataupun kabair, lebih tepatnya yaitu dosa besar. Nah, dalam hal ini ada kisah yang sangat inspiratif gitu ya. Ada sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau dikenal dengan sahabat yang sering bertanya tentang keburukan, yaitu syarr. Kenapa? Karena beliau ingin menjauhinya. Bukan karena senang membahasnya, bukan. Ini berbeda dengan kebanyakan sahabat lain yang lebih bertanya tentang kebaikan. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayyudrikani. Orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah itu tentang kebaikan, dan saya itu bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa? Saya takut terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Nah, jadi dari sini gitu ya, orang yang tidak tahu tentang keburukan karena jahil, ya, karena kebodohan, itu punya potensi untuk jatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi kita bertanya, mencari ilmu tentang hal yang buruk itu perlu gitu. Karena kalau kita tidak belajar, ya kita nggak tahu gitu. Misalnya kita tahu tidak ada sholat ba'diyah subuh misalnya, atau ba'diyah asar, itu dari mana? Ya dari guru kita gitu. Nah, kalau orang yang nggak tahu, ya, orang yang nggak paham, dan dia orang yang misalnya baru rajin dalam hal agama gitu ya, ya kita sebutlah mungkin dengan baru hijrah, dan dia punya masa lalu yang kelam, dan dia tidak punya basic agama. Karena saking semangatnya, bisa jadi dia tidak tahu tadi, karena ketidaktahuannya, ya. Tapi dia punya semangat yang luar biasa, ya, bisa jadi jatuh dalam hal ini gitu, ya, mengerjakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, ya, sholat ba'diyah asar, sholat ba'diyah subuh gitu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya. Karena kalau kita tidak tahu, ya tadi bisa jatuh dalam keburukan tanpa kita sadari. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang keburukan, kita jangan menjat orang ini pikirannya rusak nih. Bukan. Ya, bisa jadi orang ini sama seperti sahabat Hudzaifah gitu, yang ingin mencari, ya, tahu tentang keburukan atau kejahatan, ya, itu bukan untuk mendekatinya, tapi untuk menghindarinya. Kita takut dengan harimau atau dengan ular itu karena kita tahu kalau mereka itu berbahaya. Coba kalau kita tidak tahu, ya, kita tidur gitu ya, kemudian ada ular di kaki kita nggak tahu, kita nggak akan takut gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita di sini kemudian setengah meter atau 2 meter ada ular kobra gitu, kita akan lari. Itu adalah ilmu gitu. Kita tahu. Ya. Jadi mari sama-sama kita terus mencari ilmu, ya, kita belajar
biar kita ngerti mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Ya, semoga Allah menjaga kita dan hati kita. Semoga hati kita tidak menjadi hati yang keras dan kita diberikan kemudahan untuk duduk bersama ulama di majelis-majelis ilmunya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum.